seandainya almarhum punya salah, saya mengajak kepada yang hadir, mari sama-sama kita membuka pintu maaf. Bukankah Allah ingatkan dalam ayatnya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, tidak lalu komoni ilarro di hatimu mangri paranmu tumalappa. Jangan simpan dendam di hati kita terhadap saudara yang beriman kepada Allah. Makanya tidak boleh suka bom alias TSRB, apalagi di pasar, kan pasar. Hati-hati, sedikit-sedikit ada gesekan-gesekan. Yang mau pusing orang jualannya, ibu jualan karton mau pusingi betul. Apalagi sekarang banyak orang pintar nak pusingi anak-anak orang, baru ada tonji anaknya. Maksudku saya, suami itu mau protes, jangan mau suaminya orang. Kenapa ibu? Sekarang pelakor lebih kejam daripada begal. Jadi ibu, kalau pulang suami tanpa cinta, mami kasih kode-kode. Assalamualaikum, ya kasih kode. Waalaikumsalam papa, kemon. Ya sekedar info ini ada adi kan. Dan kau pulang. Ini sebentar nasi, niatkan kebaikan pahalanya untuk almarhum. Niatkan kebaikan. Ustaz, bolehkah kita makan di rumahnya orang mati? Tidak boleh. Jadi kalau ini boleh. Kenapa? Rumahnya keluarganya. Mandi orang karena najisnya, dikafani orang karena malunya, disolati orang karena Islamnya, dikuburkan karena bau. Ni kita wana sahabat najisina, ni rokok tahu nasabah sirina, ni sayang bayang tahu nasabah Islamna agamana, ni kuburkan nasabah untungna. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ruh almarhum Bapak Haji Abdul Mu'in bin Dali, syai'un lillahi ta'ala bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah tazkiratul maut, papa keingat dermatia yang semoga sama-sama dirahmati dan insyaallah dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas terucap di lisan ini kecuali memanjatkan pujaan dan pujian atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dia Tuhan satu-satunya yang telah menitipkan kepada kita sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita mampu hadir di tempat ini untuk mendoakan orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau husnul khatimah. Salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, serta salam. Salamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Jamaah, kalau ada hujan yang turun, Nabi mengajarkan doa, Allahumma shayyiban nafi'an, semoga hujan ini membawa kebaikan, keberkahan untuk kita. Ayo sama-sama baca doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Dihafal mi? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Doa makan itu sobat. Oh jamaah,
Tadi kita sudah mendengarkan lantunan Yasin dan bacaan Quran dari Al-Mukarram Dr. Abdul Rasik SSY MH, Dai Forum Komunikasi Muballigh dan Pengurus Masjid Kota Makassar FKMPM, sekaligus dosen STAI Al-Azhar. Makasih banyak Ustaz, makasih banyak atas kedatangan. Ya, beliau ini salah satu muballigh kondang di Makassar, tapi karena tugas dan amanah dia mengaji, saya suruh ceramah. Makasih banyak Ustaz. Iya. Kemudian kita sudah mendoakan almarhum karena Nabi bersabda fa innal hadayal ahya'i wal amwat ad-du'a wal istighfar. Sesungguhnya hadiahnya orang hidup kepada orang mati doa dan istighfar. Maka seandainya almarhum punya salah, saya mengajak kepada yang hadir, mari sama-sama kita membuka pintu maaf. Bukankah Allah ingatkan dalam ayatnya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, tidak lalu komoni ilarro li atimnu mangri parannu tumalappa. Jangan simpan dendam di hati kita terhadap saudara yang beriman kepada Allah. Makanya tidak boleh suka bom alias meserbe, apalagi di pasar. Ada pasar, hati-hati nih. Sedikit-sedikit ada gesekan-gesekan. Yang mau pusing orang jualannya ibu, jualan karton mau pusingi betul. Apalagi sekarang banyak orang pintar nak pusingi anak orang, baru ada tonji anaknya. Maksudku saya, suami itu mau perutus, yang mau suami orang. Kenapa ibu? Sekarang pelakor lebih kejam daripada begal. Jadi ibu, kalau pulang suami tanpa kinta mami, kasih kode-kode. Assalamualaikum, ayah, kasih kode. Waalaikumsalam papa, kemon. Paling suami pada bilang, ayo tapi nawangan tanpa saring emosian ku saringan bagi tongeng andrian. Iya, lagi apa gitu? Iya, boleh. Lama aku mau ceramah baru sangat dikelilingi payung 3 di sini tumpah. Iya, kami ini. Ayah sih pergi senang pengen andrian yang ini makan. Apa menunya lagi apa menunya? Daging. Wes sekedar info ini ada daging kan? Dan kau pulang ini sebentar nasi, niatkan kebaikan pahalanya untuk almarhum, niatkan kebaikan. Ustaz, bolehkah kita makan di rumahnya orang mati? Tidak boleh. Jadi kalau ini boleh, kenapa? Rumahnya keluarganya tidak ada yang orang mati ya. Yang tidak boleh maka makan di kuburannya dengan guna mengkeramatkan. Betul. Sekarang boleh makan saja, tidak apa-apa. Ayyaqra indal janazah bi Fatihatil kitab. Kalau anda ingin bersedekah untuk orang mati, minimal kau bacakan surah Al-Fatihah. Baca sebentar Al-Fatihah. Jangan seperti jamaah aku meski mau menikah, di teski bacaan surah Al-Fatihah di belakangnya wal asri. Dia bilang ngaji ilo. Kenapa ya Ustaz? Teski bim mengaji, ku tesmi baca ke bim Fatihah, nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Lupa ke belakang apa aku bilang tamat mi. Al-Fatihah itu wajibnya salat kodok. Kemudian dimandi orang karena najisnya, dikafani orang karena malunya, disolati orang karena Islamnya, dikuburkan karena bau. Ni kita wana sabak najisina, ni rokok tahu wana sabak sirina, ni sayang bayang kita wana sabak Islamna agamana, ni kuburkan nasabak bentukna. Inilah 4 fardu kifayah yang kita bahas malam ini. 1. Usahakan kalau mandi jenazah, usahakan jangan bercampur laki-laki dan perempuan, karena jangan sampai bukan muhrim. Kalau perempuan meninggal, perempuan mau kerja.
Kata laki-laki yang meninggal, laki-laki kerja. Walaupun boleh sebenarnya kalau istri meninggal, laki-laki yang mandikan suaminya. Kenapa? Suaminya muhrimnya. Tapi tidak eloklah kita budaya timur, kalau laki-laki yang meninggal kemudian perempuan yang pegang-pegang kemaluannya. Betul? Kita lagi pakai budaya. Ada namanya kebiasaan di kampung itu. Jangan sampai membuat fitnah. Itu penting diingatkan. Kebiasa ditutupi kain. Sepupunya meninggal, cikali. Laki-laki yang meninggal, sepupu satu kalina, ada sepupunya. Pergi tengok di situ. Deh, lo bagi sota. Iya bahayana, banyak jebakan ini. Kemudian pergi tengok-tengok di situ, baru dia perempuan. Tidak boleh, walaupun sepupu satu kali. Kenapa? Karena bisa kita ambil dengan sepupu tak, karena bukan muhrim. Tidak boleh lihat auratnya orang. Betul? Penting itu ya, penting diingatkan. Ustaz, sudah mandi Ustaz, usahakan keluarga terdekat yang mandi, jangan orang lain dulu, supaya tidak gampang buka aibnya orang mati. Karena persoalan aib orang mati ini luar biasa. Siapa yang buka aibnya orang mati waktu dimandikan, maka Allah juga buka aib dunia sampai akhirat. Maka jangan coba buka. Sana makin naun. Kebiasa ada orang luar biasa pulang memandikan jenazah, baku ngomong nih. Dia bilang tadi toh itu yang meninggal ke samudra. Apa itu? Sakuluna Muhammad Rasulullah. Makanya itu lisan sayang, jangan suka sembarang bilang. Dilarang masuk kelompok ICI. Ibu tahu ICI, Ikatan Codot Capila Indonesia. Laki-laki juga jangan masuk kelompok Facebook Persatuan Burani Kampilukan. Tahan itu lisan. Waktu Nabi Isra wal Mi'raj, ada orang yang dicakar-cakar wajahnya. Nabi berkata, ya Jibril, faqala man haula? Siapa itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, haula illadzina ya'kuluna lahuman nas wa yaquna fi aradihim. Itu contoh umat yang suka yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Saya saja tadi pas masuk na digosipi mah. Nah karena gambarannya ustaz kan saja iyo kan, apalagi sebentar pulang kita cerita seorang tadi toh tenaga dekat dokan kan, dah cukup lauknya masukku saya syukuri saja. Kalau persoalan makanan saya rasa mau kesini tidak gini terus terang. Kenapa? Bosi-bosi nih kau belana balatai. Nah sebentar makanan dimakan paling mahal 15.000 juga apa kalau ukuran di sini kan, betul. Satu jangki menunggu lagi. Saya pernah tahu pada ceramah Tasya, nah kasih koran Amanda brownies rasa pandan, Amanda yang rasa pandan pulang Tasya, pas kubuka di rumah panada. Masukku saya tulis di situ Amanda rasa panada. Tidak tahu sebentar bilang apa yuk. Contoh, kalau pengen ada sebentar alhamdulillah, kalau tidak ada usahakanlah. Langapa tahu? Ya? Tidak di. Oh sini ke? Alhamdulillah baik ampun ustaz kan. Jamaah. Lanjut mi. Ndak marah ki. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang saya mau ingatkan lagi kepada para jamaah, kalau ada orang meninggal kodong, jangan maki lama-lama di pintu, karena banyak orang juga mau datang doakan dan membesuk. Woi di pintu semua 3 orang nih, Inanni, Iwati. Ada namanya di sini. Urusanmu. Nabi bilang minanna saki apa itu yang meninggal kah? Nabi bilang nanti tidak tahu, tanya kinanna. Nabi bilang nanda jangan kau ribu, inanni tahu. Nabi bilang Iwati, sebenarnya toh itu yang meninggal kah? Ada bombe, nah ada kasih tenaki. Ni ampita baik dosa itu itu kanak-kanak. Nabi bilang Iwati, nani yang mana kasih tenaki? Ini ampita baik. Nah karena jam kau ribu jangan kau tunjukin nanti di Panampu banyak tahu itu di pasar banyak kemana. Yang mana ya orang Nawati? Nabi bilang liakimi gerakan bibirku. Ini lebih bahayana.
nengek muncingan. Artinya Nabi melarang itu datang ke dukun-dukun peramal, sandro-sandro pecini. La salata arba'ina yauman, tertolak ibadah salat 40 hari 40 malam kalau kita percaya peramal-peramal. Sekarang kan banyak mau pasang nomor togel judi online, datang ke peramal berkat nah datang Pak dukun desandro nomor berapa sebentar naik desandro tanya nomor sekian seandainya sandroan atau togi dia lalu pasangi. Kenapa banyak orang, kenapa dikatakan orang pintar itu sandro? Karena yang datang orang mau dikasih bodoh-bodoh. Dilarang oleh Nabi datang ke dukun-dukun peramal. La salata arba'ina yauman, ditolak salat 40 hari. Bayangkan, bahkan ada kuda apa? Bapak-bapak mau melahirkan istrinya, mohon maaf, ketemu di rumah sakit daya. Kebetulan ada orang sakaratul maut. Saya dipanggil tuntun. Ketemu di jalan, Nabi bilang, Ustaz, dari mana kita Pak Kiai? Aku bilang, dari tuntun sakaratul maut orang. Nabi bilang, tolong ambilkan air minum Pak Ustaz ruqyah, doakan istriku susah melahirkan. Saya baca doanya Nabi Yunus, mudah keluar dari perut ikan sebagaimana mudahnya anaknya keluar insya Allah. Dan ku baca doanya Maryam waktu dia melahirkan di bawah pohon korma, waktu melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Cuma jangan mau tanya kiri itu barakah kan? Kalau ditanya begini orang kurang barakah karena banyak orang anak-anak nak ketawa biasa. Kalau mau kita WA ke telepon dah jamaah. Oh jamaah sudah mengikuti yukang alhamdulillah dengan izin Allah. Jam 9 jadwal untuk sesar, ternyata Allah berkehendak jam 7 melahirkan normal. Nabi bilang Pak Kiai kenapa melahirkan? Alhamdulillah Allah yang punya kuasa. Nabi bilang Ustaz terima kasih banyak. Untung Ustaz tidak kupakai baca-bacaan itu temanku. Ada sanggup temanku tanya kak. Nabi bilang kalau mau melahirkan istri muda, ambil celana dalam yang kau pakai, 3 hari rendam di air, kasih minum istrimu kemana? Balai mami. Ini ngajar tuh. Surat dalam talungan loa di pantai berjet nih kan. Balawa lagi nak mati. Sisa lagi. Bahkan ni ibu-ibu itu nengai di burat ni nangan jadi ini ambilkan minum baru sambar nak baca bahasa Mangkasar lagi lakap pilihan ku nang palaka tumpangin na burat ni ku baraka kumpaya ku na campuri bebe na campuri te bocci iya kita te besi roko burat ni sambar itu ada doanya mau disayin suami mau tahu mau banget atau bingit banget nah, sebentar atau besok kalau suami pergi kerja pegang pundak kanannya nah karena Mangkasar kasalangganan Pak kemudian bacakan tadi ibu yang baca di surah Yasin itu apa tadi salamu nah itu tadi 3 kali nak baca Pak Ustaz itu panggilan mesranya Allah kepada orang masuk ke dalam surga baca nih kalau pagi-pagi salamun kaulam mir rabbir rahim 3 kali. Tapi jamin dibesari sorata. Jangan sampai bapak salamu apa nih? Apa dipegang pundak kanan salangan dari kananna. Sekarang bapak kalau pagi-pagi istrinya pegang pundak kanan menghindar ki. Sebenarnya kita baca-bacaan. Kayak ibu-ibu ke sekarang saya baca-baca apa nak? Ada jamaah aku di Jabar Rahmah. Kebetulan saya pembimbing haji dan umrah di Trapel Samsam Utama Jalan Macini Raya. Trapelnya Haji Tamring almarhum Haji Udin, sekarang anak Haji Nas. InsyaAllah kami akan berangkat ini tanggal 18 bulan 2 untuk mendampingi kembali jamaah di Tanah Suci. Jamaah sekarang banyak baca-bacanya itu yang tidak sesuai dengan syariat. Banyak sekali kuliah foto nak ambil nak simpan di Jabar Rahmah di Padang Arafah. Apa penggunaan itu? Nah tulis kina mana di batuah, baco becek lope. Itu bisa merusak akidah. Paling mantap berdoa saja di Jabar Rahmah. Berdoa sebagaimana dipersatukannya Nabi Adam Siti Hawa kurang lebih 200 tahun baru bertemu di Padang Rahmah.
Kita di Jabar Rahmat doa di situ. Biar bahasa Makassar boleh, di Indonesia sama tahun gitu. Kalau datang menjenguk orang mati, apa kira-kira itu ibu lu baca kalau kasih masuk ke amplop itu di tempat-tempat kan sembarang kunci baca. Apa nak baca? Ada biasa tuh simpangi amplop, nah simpangi lagi di apa jidatnya itu orang baru kasih masuk. Kira-kira apa nak baca? Membutir deh menjadi sering usia. Baru saya masuk gitu, kalau datang itu ustadz pergi di rumah anu ceramah bahasa basi tombok itu ustadz buka-buka gini coba usah kan contoh ini kadang lagi setengah jangan mantan kalau teruki namanya di kota bercanda juga iya. Tapi alhamdulillah lumayan gini 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas-pas di kota 6 di depan. Kemarin ceramah tasya kan Masya Allah 5 kan di depan di kota cuma 3 dalam hatiku terancang gua. Tapi sekarang alhamdulillah aman sesana ceramahnya ni bangia kering kata tonyi baru si kalian takut jamaah enggak marah kaki lanjut mi Allahu Akbar walillahi taraci mentol kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut tunggal-tunggal nyawanya natawangasi ini karena kematian termasuk Ustaz Ilo pasti mati juga, presiden mati itu, wakilnya mati itu, Pak Camat mati itu, Pak Lurah mati itu, Pak RW mati itu, apalagi pun na RT Jakob. Bukan RT di sini Pak, RT lain lah. Nanti marah-marah. Inna malakal maut yanzuru ila al-ibad 70 marrati kulli yawm. Malaikat maut menatap wajahmu sebanyak 70 kali sehari semalam. Dan itu malaikat maut paling nasuka itu coko-coko di belakang pintuan. Ada jamaah aku tuh, jamaah ada jamaah aku nggak tanya karena ustad di BTV, nah karena ustad nenek putu kurang lebih 100 tahun, nah belum mati-mati, mungkin dah lupa itu malaikat. Karena tahu ketika anak-anak sinampi kau negap malaikat. Yang namanya persoalan mati tidak bisa dimajukan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Batwat jalaka. Tidak boleh mundur, maju mundur. Karena mati ketentuan Allah. Siapa yang sangka? Bayangkan, Dr. Ki Haji Usman Jasad, guru saya, gurunda. Saya diajar di asrama haji untuk mendapatkan sertifikat pembimbing haji dan umrah profesional. Dia sempat mengajar kami materi. Allahu Akbar ilam. Saya dengar kabarnya meninggal. Beberapa hari kemarin lagi nih tokoh pers nasional Haji Ali Hamu dari Fajar Group. Bayangkan meninggal. Tidak ada yang tahu kematian. Termasuk ini hujan. La tuharrik nafsun illa biidnillah. Tenata dia bersih ria. Mudah isim pemilih nakaranya. Jamaah baca doa mah orang makan nih bosi baca doa mah lanjut terus yang mana turun rumana lanjut aku tambahin deh tambahin caranya tambahin tau lagi apa ini ya serta satu nomor saya tahu berurusan jamaah. Kemudian kalau ada orang meninggal, nah itu matanya tak buka, jangan khawatir kata Nabi. Apa kata Nabi? Fa innal basara yatba'uhu. Pandangannya itu mengikuti keluar arahnya roh. Saya ulangi. Kata Nabi, kalau ada yang terbuka matanya di saat dia sakarat bahkan meninggal, jangan khawatir. Fa innal basara yatba'uhu antufacinika nabinawan fasulukan dan nyawainya. Pandangannya mengikuti keluar arahnya roh. Jadi kalau ada yang terbuka matanya, usahakan tutup. Ibu itu
untuk baca doa. Doa menutup mata orang mati. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu doa menutup mata orang mati. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu juga doa bisa dibaca pada waktu mengkafani jenazah. Saya ulangi, kalau ada jenazah mau dibungkus, lantas tidak tahu baca-baca yang lain, boleh membaca doa tadi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu juga doa bisa dipakai menutup mata orang mati. Ustaz, sudah itu baca. Nah itu mata masih tak buka. Tambahin 5 kali membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Masih tak buka Ustaz, 7 kali Bismillahi wa ala millati Rasul. Masih tak buka, lari kau. Siapa tahu belum mati. Sudah mi Ustaz, sudah mi dibungkus jenazah, mau disolati. Nah, sekarang solati jenazah. Kalau Pak Imam wajib ada air wudu, Pak Imam. Kalau jamaah tidak ada wudunya, terpaksa mau sholat, tidak apa-apa, karena dia hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Saya ulangi, kalau jamaah terpaksa mau sholat, lantas tidak punya wudu waktu sholat jenazah, tidak apa-apa, masuk saja. Dia bukan fardu ain, karena dia fardu kifayah. Definisi fardu kifayah adalah kalau satu melaksanakan, bebas dosanya satu kampung, sedangkan Pak Imam sudah melaksanakan. Tapi ada air wudu jamaah lebih afdal dan sangat dianjurkan. Pak Imam mesti wudu, kemudian membaca bacaan. Kalau makmum, kalau tidak tahu baca-baca, tidak apa-apa, karena sudah dikafir oleh Pak Imam. Takbir pertama, Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah. Sebelum itu berniat dulu untuk mensolati jenazah atau mayit. Takbir kedua, Allahu Akbar, baca salat. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai Hamidun Majid, mantap. Takbir ketiga, Allahu Akbar, baca doa laki-laki, Allahumma ghafir lahu, pakehu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, pakehu, perempuan pakai ha, Allahumma ghafir laha, warhamha, wa'afi afwanha. Panjang sekali Pak Kiai. Oh, pendek-pendek. Laki-laki, Allahumma ghafir lahu, ampuni dosanya. Perempuan, Allahumma ghafir laha, ampuni dosanya. Ustaz, tidak tahukah? Pendek-pendek ni, Allahumma ghafir lahu, laki-laki. Perempuan, Allahumma ghafir laha. Laki-laki pakai hu, perempuan pakai ha. Kalau bencong, hu ha. Bercanda. Takbir keempat, Allahu Akbar, boleh baca doa, boleh tidak. Makanya di Makkah Mukarramah di Madinah, lihat, kalau orang salat jenazah, takbir ketiga panjang sekali doanya. Di takbir keempat, Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau mau baca silakan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da dzikri lana wa lahu wa li ikhwani alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al dan seterusnya, agak panjang. Sudah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian boleh angkat tangan, boleh tidak, terserah, karena sudah sholat jenazah. Dibawa di area perkuburan, kita fardu kifayah, selesaikan dulu. Dibawa di area perkuburan, tolong kalau bawa jenazah jangan arogan di jalan, karena kita bukan agama barbar, ini agama rahmah yang penuh dengan kasih sayang. Tidak banyak orang bawa jenazah, lihat, sampai bertengkar dengan pengguna jalan lain, seakan-akan dia punya jalan. Boleh jadi orang yang baik meninggal, tapi pelayatnya brutal sehingga orang mengatakan bajingan anjur mati. Boleh jadi dia tidak bagus memang, tapi karena pelayatnya sopan, nanti dia boleh jadi orang singgah apa bilang Al-Fatihah. Bayangkan, biasa kalau lewat jenazah dia mati ngeng ngeng ngeng,
nak pukul orang di jalan. Ini bukan agama Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Betul. Mari sama-sama kita kembali bahwa Islam itu menawarkan kedamaian, bukan kebencian. Jamaah, masuk di area pekuburan, usahakan beri salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Sunnah membaca. Sudah itu jangan duduk di tembok kuburan, dilarang oleh baginda Nabi. Usahakan duduk-duduk bukan di tembok kuburan, cari di sela-selanya. Kecuali terpaksa kita injak angkat jenazah boleh. Kalau hanya duduk-duduk padahal tidak ada kegiatan lain, terlarang. Jangan tidak boleh juga bertawaf di kuburan dengan guna mengkeramatkan kuburan. Kita simpan benang-benang putih atau merah. Hati-hati. Akidah. Yang berikutnya, tidak boleh terlalu mempercantik kuburan. Hati-hati, cukup seadanya. Kemudian dimasukkan di pekuburannya, di area pekuburan dilihatnya apa sosok. Mesti belajar. Jamaah, laki-laki dengarkan cara apa sosok dengan syariat Islam. Di atas genggam tanah, saya kasih ilmu ini malam. Kasih genggam tanah di atas, bacakan surah Al-Qadar yang sering baca Pak Imam kalau salat tarawih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajar. Kasih dibawa di bagian kepala apa sosok apa curu, pegang itu tanah, baca doa Thaha ayat 55. Minha khalaqnakum. Begitulah syariat Islam. Ciumkan itu tanah, kemudian jadikan bantal. Jangan dikasih makan itu tanah, jangan sampai tanah itu bernajis. Kemudian yang kedua, di atas lagi baca inna anzalnahu sampai selesai surah Al-Qadar. Kasih dibawa, yang dibawa di bagian kepala, ambil tanah itu, kemudian baca sambungan ayat Thaha 55, wa fiha nu'idukum. Ciumkan, jadikan bantal. Selesai yang kedua. Yang ketiga, ambil tanah di atas laki-laki itu, kemudian baca lagi inna anzalnahu sampai selesai. Kemudian kasih dibawa, yang dibawa mengambil tanah itu, baca sambungan ayat Thaha 55, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ciumkan, jadikan bantal. Selesai. Apa sosok menurut syariat Islam? Supaya tidak gentayangan, pegang ubun-ubunnya, bacakan surah Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang suci, kembali kepada Tuhanmu dengan ikhlas, puas dan ridha. Engkau ridha, Allah meridaimu, masuk ke surga dari arah mana kau sukai. Timbun dengan tanah. Selesailah apa sosok menanam jenazah. Jangan sampai salah-salah carata. Ada saya dapatkan bisudian, mohon maaf, ada orang tua, bukan nggak tahu siapa orangnya, begitu dia kasih masuk, dia berbahasa Makassar. Tidak apa bahasa Makassar kalau artinya bagus, tapi ini bahaya artinya. Datang apa sosok bahasa Makassar, apa dia bilang, niya makareng angirangi atannu sanna kukana gana pun lagi kana kodi kipalu-palu kipares saman. Ini ngajar. Nah pasosok kita wanang hamba tu niya makareng angirangi atannu hambanu lakke sanna kukana gana bajina pun lagi kana kodi palu-palu kipares saman. Nabalas itu matiya. Kenapa saya ungkap apa sosok ini? Karena terlalu banyak sekarang yang tidak tahu dan tidak mau belajar. Kebetulan saya alumni pesantren An-Nahda Sudiang, asuhan almarhum Guru Taki Harisah AS. Dua tarekat yang diajarkan kepada kami, tarekat Khalwatiyah dan tarekat Muhammadiyah. Tapi kami hanya menerima baiat.
tahun 95 di pesantren Tarikat Muhammadiyah. Sekarang tarikat ini diajarkan saudara beliau Ki Haji Bahruddin, Ketua MUI Kota Makassar, dan dia adalah pimpinan Tarikat Muhammadiyah untuk Indonesia. Tarikat banyak. Cuman waktu beliau meninggal Ki Haji Harisah tahun 95 kami di Baiyah. Kemudian kami belajar ke Andre Gurutta Haji Muhammad Ridwan, mendapatkan sanad dari Syekh Nawawi di Mandar. Kemudian setelah meninggal saya diarahkan ke Puang Rijal As-Sagaf di Dayak, menantuna Gurutta Haji Muhammad Nur Al-Bugisi Nasirus Sunnah. Kami sempat belajar di sana. Setelah meninggal, tarikat ini langsung diberikan ke Haji Bahar untuk meneruskan perjuangan. Cuma saya melanjutkan tarikat Muhammadiyah ini di Gurutta Haji Sahabuddin Hamid, mantan ketua Kabupaten Maros, mendapatkan sanad dari Gurutta Kadir. Jamaah, makanya perbaiki istinja. Kami di Baiyat itu istinja pertama diperbaiki. Di mana cebok, yang mana bersihkan kemaluan, yang mana tulang sulbi, diperbaiki semua. Kenapa? Karena istinja hukumnya wajib. Nabi Muhammad melewati perkuburan Makkah Madinah, mendengar dua orang disiksa. Yang pertama, ammatu atabil kabri minal baul, kebanyakan siksa kubur disebabkan tidak suci beristinja. Yang kedua, karena suka an-namimah, maka Nabi mengambil pelepah korma ditancap di kubur, itulah isyarat nisan. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, semoga dengan masih basahnya pelepah korma diberikan kebaikan kubur, itulah isyarat boleh bawa bunga. Saya buka kitab Mu'tadiju Hala Jilid 2 karangan ulama karismatik Sulsel Ki Haji Muhammad Bilal Patingal Luang, menyebutkan bahwa kalau Anda menyiram air dengan guna merapatkan tanah, usahakan bacalah inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dan kitab ini hampir punah, susah didapatkan sekarang. Kebetulan masih ada kitabnya di rumah waktu saya mondok di pesantren. Susah didapat sekarang kitab-kitab klasik ulama-ulama terdahulu di Sulsel. Dan masih ada kitabnya Andre Gurutta Haji Muhammad Nur saya miliki. Bolehkah membaca Al-Barasanji? Itu dikupas di sana pemikiran beliau sepulang beliau belajar di Makkah Mukarram. Jamaah, oh jamaah. Kemudian kenapa mesti dikenang 40 harinya? Kenapa mesti dikenang 7 harinya atau 100 harinya? Sebenarnya ini kebiasaan orang tua dulu. Dulu sebelum Islam datang di Nusantara, kita dikuasai oleh agnostisme, pemahaman-pemahaman yang ateis. Bahkan ada agama-agama yang membakar dupa tetapi memanggil arwah. Maka para ulama-ulama kita yang menyebarkan Islam di Nusantara memasuki tradisi mereka, mengambil 7-nya, 40-nya, 100 harinya dengan merubah tahlilan, dengan merubah yasinan. Kenapa? Tidak bisa Islam berkembang kalau tidak masuk di adat-adat mereka. Maka kemenyan-kemenyan dibakar, tapi diganti lagi bukan memanggil arwah, tapi hanya sebagai harum-haruman, bau-baukan. Lihat di Makkah, Madinah dipakai dupa. Kenapa? Dupa hanyalah sebagai parfum. Mesti diingat baik. Cuma biasa datang pergi baca-baca. Kebetulan saya wakil ketua Nahdlatul Ulama Kecamatan Biringkanaya Makassar. Datang pergi baca-baca. Sudah baca-baca, nak kasih orang dupa, bukan dupa nak bakar, rak telur, sabun kelapa. Baca-baca doa mak. Sebentar nak kasih mie gula, rambu kapal antar rokok-rokok ini kita. Allahumma ghafir, Allahumma ghafir. Baru kipas kadang-kadang ustaz, Allahumma ghafir, Allahumma ghafir. Sebentar nak kasih mie 10 saat ustaz ke Baraka. Ke dokter ki berobat batuk-batuk 100.000, susu ki Pak Iman 90.000. Contoh dan gimana? Tidak apa-apa dibakar dupa, yang penting jangan bakar gula, karena gula itu makanan pokok, mubasir, berteman dengan syaitan. Tidak salah orang tua katanya tahu ceramah kebanyakan ceramah dengar, betul? Iya, makanya kalau ada pengajiannya Gurutta Farid Wajidi Mangkoso di Masjid Raya datang ki, ya di Masjid Al-Markas Gurutta yang di Batangasin, ya banyak pengajiannya di masjid itu di Pasar Terong datang ki.
Saya waktu diundang di Papua, sudah 5 tahun dikontrak di Papua ini. Sorong, Timika, Jayapura, Manokwari. Iya. Guru Tamirul Amri, guru kami itu diundang di Timika kurang lebih 10 hari. Iya, Ramadan. Dia di masjid saya di Masjid Al-Furqan, dia di masjid agak besar itu. Wih, luar biasa. Rata-rata orang-orang KKSS yang undang kerukunan keluarga selatan, termasuk guru Tak Yusuf dari Sidrap. Sama-sama ke semua ulama-ulama dari selatan diundang. Wih, luar biasa itu di Papua ceramah. Beda di sini. Kenapa? Di Papua itu, Pak, 5 tahun main keliling Papua ceramah Ramadan. Satu masjid 4 kali ke ceramah. Ceramah subuh, ceramah zuhur, ceramah asar, ceramah tarawih. Satu masjid 4 kali setiap malam pendengar yang sama. Jadi kalau 30 hari 120 judul, boleh tak pulang. Tidak boleh materi berulang. Beda di sini. Banyak ustadz dadakan, mohon maaf kalau Ramadan. Satu penceramah, satu judul, bebas keliling di Makassar. Karena beda masjidnya, beda pendengarnya. Aman. Woi, di sana tidak bisa. Saya baru 2 hari sudah menangis mau minta pulang. Tapi tidak bisa ya. Kenapa? Tekan kontra. Harus kalau bukan Allah yang menolong, mustahil materi bisa keluar. Kenapa? Karena ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Betul? Makanya tidak boleh sombong, tidak boleh borok, tinggi langga antum. Ingat baik-baik filosofi orang penjual nasi goreng. Di atas nasi goreng masih ada bawang goreng. Ibu, mau ki nasayan suami tak? Mau ki? Sebentar pulang bunyi lampu tak jam 12 malam. Pakai baju tidur transparan warna putih. Kemudian uraikan, kasih gosan rambut di depan, panggil papa, parakan. Selesai fardu kifayah, selesai minta. Mau mi orang takziah. Apa itu takziah, Pak Ustaz? Oh, ma min mu'min yu'assi akhahu bi musibah illa kasarullahu azza wa jalla min huladil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang mukmin datang bertakziah menguatkan hati orang berduka kecuali Allah berikan pakaian kemuliaan, pakaian kebesaran kelak di yaumul qiyamah. Takziah itu macam-macam modelnya. Boleh ceramah, boleh mengaji, boleh juga tidak ada apa-apa, duduk saja datang kemudian menyabarkan, sabar ki. Itu takziah. Saya masih ingat waktu mondok belum ada ceramah takziah begini, mengaji terus orang 7 malam. Belum ada ceramah. Kenapa ada ceramah? Dulu guru tak lewat, kemudian banyak orang mendomi di luar. Mendomi. Baru ada jus talak dengan jus induk di depannya. Iya, guru tak bilang daripada cerita salah di depan mendomi, nah kita mengaji luar, besok ambil ke penceramah, ceramah di luar kah, maka muncullah tazkirah, peringatan. Dulu saya masih ingat mengaji orang 7 malam. Kenapa dikenang 7 harinya? Karena dalam kitab 101 menjawab Islam disebutkan 7 hari ditanya orang di kubur. Merok juga, menabi juga, terus ditanya oleh malaikat. Kemudian 40 harinya, 40 hari ditanya orang munafik. Maka sedekah 40 harinya paling mantap. Sedekah, kenapa? Karena sedekah yang paling cepat sampai makanan. Kalau uang boleh kasih beli di krim, skincare. Karena sekarang kan perempuan dirusak oleh apa? Oleh apa? Laki-laki dirusak oleh judi online. Anak-anak dirusak oleh game online. Ibu-ibu dirusak dengan pinjaman online. Jamaah, maka ada mini makanan. Apa nak potong ini sapi? Sapi dipotong tadi. Sapi atau beli? Potong. Kambing dipotong. Ini bisa mengingatkan supaya tidak salah paham. Jamaah, Ustadz, bolehkah potong sapi atau kambing? Bolehkah potong sapi atau kambing, Ustadz? Dengar baik-baik. Tidak ada penyembelihan binatang dalam kematian. Tapi ini, Ustadz, tidak ada orang mati boleh. Yang tidak boleh adalah di saat matinya orang potong ayam,
kemudian darahnya itu ayam dikasih usungannya, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau hanya ayam disembeli kemudian hanya untuk Nabi bilang mau baca-baca Ustaz, karena kebetulan itu pulang sebentar lapar mau makan ayam, oh boleh jika begitu. Yang tidak boleh adalah darahnya diusapkan di misan atau misannya, karena darah itu makanan jin. Bisa dipaham? Kemudian Pak Ustaz, saya mau potong di 47 harinya ayam atau kambing sapi, apakah boleh? Tidak ada hadis yang melarang dan tidak ada hadis yang membolehkan sepanjang niat pelakunya bagus. Almarhum guru tak, saya pernah pesan dan tanya, "Puang, apa niatnya kalau potong binatang di 47-nya atau apanya Puang?" Nah bilang, tanya tuan rumahnya, Ustaz, kalau guru tak selalu baca, Allah jarang saya pernah tanya, kalau dia belum akikah, sebaiknya potong akikah. Apa niatnya? Saya berniat sembeli ini binatang, akikahnya anu binti anu, di waktu hidup, di masa kecilnya karena Allah. Kita buka hadisnya. Nabi Muhammad bersabda, akikatkan anakmu di umur 7 hari kelahiran. Tidak sanggup, tambah 7 hari, 14 hari kelahiran. Tidak sanggup, tambah 7 hari, 21 hari kelahiran. Hadis riwayat At-Tirmizi 7, 14, 21. Itu perkataan Rasulullah, namanya hadisnya perkataan, tapi Nabi mencontohkan beda. Suatu ketika Nabi pernah akikah di umur kurang lebih 40 tahun. Hadis mengatakan juga 41. Kalau begitu Nabi perkataan dan perbuatan beda. Kenapa? Karena akikah paling abdal 7 hari, 14 atau 21 hari, tapi boleh kapan saja kalau punya kemampuan. Nabi akikah 40 atau 41. Dasar inilah yang dikatakan akikah tanpa batas. Karena anjo polo ngapa? Ampa itu potong biasa, potong akikah, potong tinja atau nazar, dengan potong kurban. Nah, kita bahas akikah. Jadi bagaimana Ustaz? Dia sudah meninggal, masa potong akikah? Niatnya dirubah. Ada hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu tergantung niatnya. Manusia mendapatkan apa niatkan. Maka niatnya Pak Imam, saya berniat menyembelih kambing atau sapi. Akikahnya anu binti anu, di waktu hidup, di masa kecilnya karena Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Amangi dimakan. Nabi bilang, Ustaz, bolehkah sapi akikah? Boleh. Kenapa boleh? Hukum kias mempersamakan kedudukan hukum. Kalau sapi boleh kurban, boleh kurban sapi? Boleh. Kalau kurban hukumnya sunnah muakkad. Kenapa tidak bisa sapi ke akikah? Karena akikah juga sunnah muakkad. Itulah kias mempersamakan kedudukan hukum. Tapi lebih afdal kambing. Tapi mubah boleh sapi. Kalau sapi boleh 7 orang seperti kurban. Saya tanya ulama dari Yaman, saya tanya guru, tak boleh sampai 7 orang. Tetapi standarnya adalah kambing. Saya tanya Dr. K. Haji Sarinuhu Khalifah Tarekat Khawatiyah, guru saya, boleh sapi, tetapi afdal kambing. Yang tidak boleh adalah kambinglah sunnah. Karena kalau kue bukan akikah, syukuran. Betul? Indah sadar kah? Jamaah, lanjut atau baca doa? Belum dimasuk tasyai. Nah, taci di makusarian nih. Itu kalau berdiri lama-lama, taci di orang atau tarattu, karena tarattu terbagi 4, pusuk, kolam, bonar, acing. Neng turungan yang malu-malu, anggota dewan kawan. Jamaah, oh jamaah. Kemudian ini makanan diniatkan sedekah atas nama almarhum. Datang sahabat, ya Rasul, meninggal ki mamaku, bolehkah bersedekah? Hadis Bukhari menyebutkan boleh. Maka dia menggali sumur, wakafkan airnya. Dasar umum boleh bersedekah makanan dan minuman. Ada hadis penunjang. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan saya masih hafal. Dulu saya pernah belajar hadis 600, tapi banyak aku lupa karena kesibukan. Ada hadis itu begini.
wa innaka latasduku amman yatika bi sadaqatin fayaji'u biha minal malaikati bi atbaqi min nur. Bisa bahasa Makassar, saya artikan artinya Makassar atau Indonesia. Makassar kamu? Tuan rumah tahu bahasa Makassar? Oh, saya pasti bukan bahasa Indonesia. Wa innaka latasduku amman yatika bi sadaqatin fayaji'u biha minal malaikati bi atbaqi min nur. Kalau seluruh keluarganya ingin bersedekah dengan tujuan sampai pahalanya kepada orang meninggal, maka datanglah malaikat membawa pahala itu ke kuburannya. Yunadi malaikat berkata, ya sahibal qabril garib, wahai penghuni kubur yang masih asing, ahluka qad ahadu ilaika hadhihi hadiyata fa'aqbalaha. Sekarang ini ada satu hadiah dari ahli warismu, fa'aqbalaha, terimalah. Fidukiluka ilaiki fi qabrihi, malaikat masukkan pahala ke dalam kuburnya, wa yafsahu lahu mudakhalahu wa yunawwiru lahu fihi. Kuburannya almarhumah dipenuhi dengan cahaya kebaikan. Berdoa ruhnya berkata, jazaallahu ahli anni khairal jaza, semoga Allah membalas kebaikan ahli warisku. Fayaqulu lazikun dzalikal qabri, di samping kuburnya berkata, adalam ukhlif li wa lam ahadan yadhkuruni bi syai'in fahum akhu yafrahu bis sadaqah. Celakalah saya, tidak ada pun satu ahli waris yang mengingat bersedekah sedangkan dia ada, maka beruntunglah almarhum anaknya bisa bersedekah atas namanya. Maka jangan pernah bertengkar masalah harta warisan. Man mayyitu fi qabrihi yu'adzibu bimaniha alaihi tumatiya bisayna sabab bisirina warisina. Orang meninggal tersiksa gara-gara persoalan nihaya itu, Pak. Tafsir hadis itu adalah nihaya meratap, tapi bisa diartikan juga persoalan. Jadi jangan bertengkar. Berapa anaknya? Uang 5. Istri masih hidup, 5 anaknya. Istri mendapatkan 1 bagian warisan dari peninggalan suaminya, ya. Jadi 5 anak. Bagi anak itu rumah, karena mama juga berhak. Anak tua dapat teras dego-dego, kedua ruang tamu, ketiga kamar, mama dapat kamar, anak keempat dapat dapur, anak kelima dapat WC. Tapi yang dapat WC nak bilang, biar nih kalau mau kencing bayar nih. Jamaah, saya rasa sudah cukup. Intinya bersabar atas musibah yang menimpa. Innallaha ma'as-sabirin. Sebentar kita makan, niatkan kebaikan untuk almarhum. Dan saya ingatkan anaknya, masih ada ibunda yang tercinta dalam masa sepuh, masa sudah tua, pakalapir kimanu. Jangan sampai mereka terluka. Mau Ramadan ini, bulan Rajab, masuk Sya'ban, masuk Ramadan, hati-hati. Apa aku bilang hati-hati, jangan sampai mama terluka, maka luar biasa. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, kata Allah. Tuhanmu ya Muhammad menetapkan kewajiban sembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Siapa anak yang hanya sibuk menyembah Allah, bukan tafsir Al-Maraghi, tertolak penyembahannya. Rasul bersabda, "Inna Allah haridal walidain, subhanallah subhanal walidain, ranuna Allah Ta'ala, ranuna ruwa qadwiyya, la runa Allah Ta'ala, la runa ruwa qadwiyya." Ada saatnya ibu akan rapuh. Di mana? Makan sahur. Kalau makan sahur ibu nggak ingat suaminya, namanya suami, lama atas sama-sama. Apalagi anaknya almarhum, materi menangis gitu orang kalau makan sahur diingat orang tua yang meninggal, suami atau istri, apalagi anak. Betul. Kalau bunyi masjid di sini, Jannatul Firdaus di Panampu, sekitar sini, atau kita semua di mana? Nah, bunyi takbir dan tahmid di malam hari raya, saya kira tidak ada anak yang tidak menangis mengenang orang tuanya. Saya di Papua, Pak, ceramah malam takbir menetes air mataku. Kenapa? Jauhku ceramah, nah tidak bisa ku bawa orang tuaku mama ke sini. Soalnya bisa ku bawa hidup bapak, ku bilang ikut bagi ceramah bapak naik pesawat kiri kanan, tapi tidak ada yang bisa dibuat. Sama dengan proses ibunda tercinta dan anaknya almarhum dan kita semua. Kalau bunyi takbir, tahmid dan tahlil, maka teriki menangis ingat yang tercinta di sana. Allahu Akbar, Allah
Baru berteriak, "Ma, Pak!" Waktu hidup di mana ki? Kasar ki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kamarnya menangis, dia pegang bantalnya, ingat mama dan bapaknya. Begitu yang selalu musuhi bapaknya, mamanya, selalu kasar-kasari mamanya, bapaknya. Menyehingga sebenarnya tanya malam takbir. Sebenarnya adik mak maka pelukit pak, maka pelukit mak, mencium tangannya. Waktu hidup kau pelik dengan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara bapaknya Ismail Usman si Pakir atau Ustadz Ilon mau doakan, saya akan berangkat umroh membawa jemaah atau pesan utama dalam Cikini Raya karena kebetulan saya pemimpin di sana. Kemudian saya dari Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Mubalik dari Pengurus Masjid Kota Makassar. Lembaga dakwah kami ada sekitar 80 mubaliknya, naik 20 terletak di Beringkanaya. Kebetulan saya humasnya. Mudah-mudahan insyaallah kita berjumpa dalam kondisi lain dalam taat beribadah. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.